Hai movie lovers, welcome back to channel Box Movie. Senang sekali Mimin bisa hadir lagi di sini dan tentunya siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Nah, kali ini Mimin akan mereview salah satu film dari Hong Kong di Tempo dulu nih movie lovers. Film yang menceritakan tentang seorang gadis yang bisa dibilang bermasalah gitu nih. Tapi dari masalah itu malah justru dibuat tantangan gitu oleh temannya. Wah, masalah mengundang masalah ini mah. Penasaran? Gimana cerita selengkapnya? Ayo sini merapat dan simak terus video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, inilah Box Movie persembahkan Emotional Girl Dope of Distress 1993. Film ini diawali dengan suasana yang begitu ramai di salah satu klub malam kota Hong Kong yang berfokus pada dua sejoli yang sedang asik adu meliuk-meliukan badan gitu nih movie lovers. Si perempuan cantik itu bernama Ivy yang diperankan oleh Ching Ching Yu. Dan dialah pemeran utamanya ya nih movie lovers. Tidak lama dari itu, terlihat dua sejoli lagi yang baru saja datang di sana, yaitu Jean dan teman laki-lakinya. Sebut saja bernama Johnny. Nah, setelah mereka masuk, si Johnny ini ceritanya mau kenalin Jean dengan temannya. Sembari menunggu si Johnny yang lagi cari-cari temannya, Jean ini duduk sambil minum-minum gitu di movie lovers. Ia juga memandangi setiap orang-orang yang di klub itu nih. Rupanya si Jean ini langsung fokus melihat ke arah si Ivy. Ya, seperti mengenal gitu ya. Singkat cerita, setelah Johnny mengenalkan Jean dengan temannya, Jean ini diajak untuk ikut gabung joget-joget cantik gitu nih. Karena masih penasaran dengan Ivy itu tadi, jadi kesempatan dia untuk melihat dan memahami lebih jelas. Sampai-sampai si Ivy yang keluar ruangan, ia buntutin gitu nih movie lovers. Wah, kan mau mojok itu, lah kok malah ikut. Ya, karena rasa penasarannya itu sampailah pada Jean yang melihat mereka berdua ini lagi asik main sosor-sosoran. Bahkan ketika Jean lewat pun aksi mereka berdua ini masih lanjut terus. Nah loh, jadi obat nyamuk kan? Nah, buat basa-basi karena buntutin mereka, si Jean ini nyelonong masuk ke toilet. Belum lama di dalam terdengarlah suara gaduh dari luar yang ternyata itu adalah Ivy yang lagi kasih bogem mentah teman laki-lakinya. Jean sendiri makin penasaran dong. Dia pun membuntuti Ivy lagi. Setelah Ivy puas kasih bogem dan teman laki-lakinya itu pergi, si Jean dengan beraninya langsung nyamperin Ivy. Karena lagi emosi, ya si Jean pun langsung kena semprot deh. Tapi setelah Jean menyebutkan namanya dan menjelaskan siapa dia, barulah mereka berdua ini langsung deh ya ngerumpi-rumpi santik gitu. Ya, jadi Ivy ini adalah mantan teman sekolahnya Jean dulu. Ivy dikeluarkan sekolah karena disebut sebagai penggoda gitu nih movie lovers. Kemudian di lain hari, pada scene ini setelah selesai adegan mantap-mantap ayah Jean yang bernama Steven dengan kekasihnya yang bernama Judy. Rupanya, pagi hari itu Jean sudah janjian dengan Ivy untuk bertemu lagi di rumahnya. Jean pun menyambut Ivy ketika ia datang. Ivy langsung diajak masuk oleh Jean, yang kebetulan bertemu dengan Judy di sana dengan penampilan yang amburadul karena habis perang-perangan. Setelah berkenalan, Ivy yang orangnya memang cemplang-cemplong itu pun langsung mengejeknya sampai-sampai Judy pun merasa kesal. Aduh, si eneng Ivy nakal nih ya. Rupa-rupanya nih movie lovers,
Mereka berdua ini janjian bertemu di rumah karena memang sengaja Jian lakukan untuk menantang Ivy yang disebut sebagai penggodas itu. Ya, ceritanya untuk menguji hubungan ayah dan pacarnya si Judy itu tadi. Wah, bener-bener deh nih ya. Sebagai teman yang baik, Jian pun bermaksud mengambilkan minum untuk Ivy. Jadi, Ivy ditinggal sebentar gitu nih Movie Lovers. Sembari menunggu, Ivy pun melihat-lihat di sekeliling rumah temannya itu. Sampailah ia duduk santai-santuy di teras balkon. Beberapa saat kemudian, Stephen yang terlihat hendak pergi bekerja pun melihat Ivy di sana. Ia pun menghampirinya yang ternyata Ivy sempat tertidur gitu nih Movie Lovers. Tapi karena kaget, Ivy pun langsung terbangun. Dan di situ Jian pun datang. Jian sendiri langsung mengenalkan Ivy kepada ayahnya. Setelah ngobrol-ngobrol, di situ Ivy meminta izin kepada ayah Jian untuk menginap di sana. Ya, ceritanya kangen-kangenan gitulah ya dengan teman lamanya. Kemudian tidak lama dari itu, datanglah si Judy yang berpenampilan seksoy, yang tapi gaya jalannya kayak ulet bulu. Mungkin karena tadi diejek itu kali ya Movie Lovers, jadi ceritanya totalitas lah ya buat menarik perhatian. Tapi sayang seribu sayang, si Stephen malah justru langsung cabut pergi ke kantornya. Aduh, kasihan. Singkat cerita, malam harinya Jian dan Ivy terlihat lagi asyik barbeque di halaman rumah di Movie Lovers. Beberapa saat kemudian ayah Jian pulang kerja dan langsung bergabung dengan mereka nih. Disitulah aksi Ivy dimulai nih Movie Lovers. Ia bertingkah yang memancing hasrat Stephen. Jian sendiri yang melihat aksi temannya itu hanya tersenyum. Aduh, anak gak ada akhlak nih ya. Mereka pun asik bersenda gurau di sana. Sementara Judy yang berada di kamar merasa jengkel karena dia ini lagi menahan sakit karena alerginya kambuh. Sampai pada tengah malam, Ivy ini masih asik nonton TV gitu nih. Stephen yang kebetulan lewat jadi menemani Ivy nonton di sana. Karena keseksoyan Ivy yang tertidur itu membuat Stephen keringat dingin cenat-cenut gak karuan gitu lah Movie Lovers. Mau disentuh takut, dianggurin malah jadi kepikiran. Wah, serba salah ya Pak. Tapi aksi Ivy malam itu sukses membuat Stephen kebayang-bayang akan dirinya. Sampai-sampai ia menghayal Ivy berada di kantor dan sedang meliuk-liuk membersihkan kaca tepat di depannya. Hayalannya pun ambyar ketika Stephen hendak menghampiri Ivy di luar yang ternyata tidak ada. Tapi rupanya Jian dan Ivy beneran datang menghampiri Stephen di kantor untuk mengajaknya ke klub malam gitu. Karena rayuan mereka berdua ini, Stephen pun jadi ikut aja nih. Mereka berasyik-asyik menghabiskan malam di sana sampai-sampai pada tengler semua gitu. Karena sudah larut, mereka pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah karena Jian dan Ivy yang tengler barat itu jadi mual-mual gitu nih Movie Lovers. Stephen yang khawatir dengan Ivy langsung datang menghampiri di kamar mandi. Rupanya Stephen langsung dilempari pembungkus serabi lempitnya Ivy. Wah, Ivy nih ya totalitas banget jadi penggodasnya. Jian yang melihat ayahnya itu tersipu malu hanya langsung tertawa mengejeknya. Lalu ketika Ivy menghampiri Stephen lagi dengan keseksoyannya itu, tiba-tiba Judy ngambek dan sembari membanting pintu karena melihat Stephen dan Ivy mau main sosor-sosoran. Stephen yang terlihat menghampiri Judy di kamarnya malah melihat Judy berkemas ingin pergi dari sana. Stephen hanya bisa terdiam ketika Judy melampiaskan marah kepadanya. Bukannya mencegah Judy untuk tinggal, Stephen justru membiarkan Judy pergi.
Kocaknya, Jian yang tengler masih sempat-sempatnya mencoba memanggil Judy. Judy yang ceritanya jual mahal itu justru malah dijawab oleh Jian bahwa ia memanggilnya untuk jangan ragu-ragu lagi pergi dari rumahnya. Aduh, tambah mewek dah tuh si Judy. Kasian. Dan dengan begitu otomatis misi Jian dan Ivy sukses sudah. Pagi harinya, ketika Ivy yang terlihat baru bangun dan turun dari kamarnya itu, ia melihat Stephen yang sedang duduk. Ivy menghampiri Stephen sembari menyapa sekaligus meminta maaf atas kejadian semalam. Dan di situ Stephen menjelaskan tidak apa-apa. Ya lurus aja deh pokoknya, kayak nggak ada masalah. Enak ya. Tapi rupanya Ivy diam-diam senang juga nih Movie Lovers, karena secara tidak langsung bisa mengambil hati Stephen dengan mudahnya. Dan di situ pula Ivy meminta izin kepada Stephen ingin merayakan ulang tahunnya di sini. Stephen pun mengizinkan. Lalu pada malam harinya, setelah dua gadis cantik ini berlama-lama dandan yang membuat dua cowok dibuat rela menunggu, akhirnya datang juga. Aduh, menunggu memang gak asik ya Movie Lovers? Oke lanjut. Ivy yang saat itu berpenampilan sangat cantik sukses membuat Stephen tak berkedip memandanginya nih Movie Lovers. Dan mereka bertiga pun foto bersama sebelum lanjut ke acara ulang tahunnya Ivy. Setelah selesai foto bersama, mereka semua pun merayakan ultah Ivy, makan-makan bersama, dan rencananya dilanjut double date gitu nih Movie Lovers. Jian bersama kekasihnya, sementara Ivy dengan Stephen. Akan tetapi ketika mereka hendak siap pergi, Ivy kakinya terkilir gitu nih Movie Lovers. Tapi dilihat dari gelagatnya, Ivy ini hanya pura-pura saja nih, karena dia mau berduaan dengan Stephen. Digendonglah dia ke kamarnya dan disitulah pada akhirnya mereka pun melakukan aksi cangkul-mencangkul gitu nih Movie Lovers. Kemudian pada pagi harinya Ivy mendapatkan hadiah kalung dari Stephen. Sementara Jian yang baru pulang berpapasan dengan Ivy ketika baru keluar dari kamar Stephen. Mereka berdua ini terlihat senang karena rencana mereka lagi-lagi berjalan dengan mulus. Hari demi hari mereka lalui bersama. Ayah Jian terlihat bahagia dengan Ivy meski usia mereka terpaut lumayan jauh nih Movie Lovers. Tapi rupanya kerukunan mereka hanya sementara waktu. Karena singkat cerita, sampailah hari di mana perusahaan yang Stephen pimpin itu mulai mengalami kendala gitu nih Movie Lovers. Stephen yang sibuk memenuhi keinginan Ivy membuat lupa akan tugasnya sebagai manajer di perusahaan. Tentu hal tersebut mau tidak mau membawa Stephen untuk fokus kembali kepada tugasnya. Dan ia mulai mengabaikan apa yang Ivy inginkan darinya. Karena kesenjangan generasi, Ivy yang lebih muda dari Stephen masih senang-senangnya main dan berfoya-foya. Berbeda dengan Stephen yang sudah matang dalam bertanggung jawab, tentu saja akan pekerjaannya ya Movie Lovers. Tapi selain itu, mulai kurangnya minat Stephen tentang cangkul-mencangkul lambat laun membuat Ivy putus harapan dari Stephen nih. Dia pergi dan menjauh dari Stephen. Malam harinya, terlihat Jian dan Stephen yang sedang duduk bersama di rumahnya. Mereka saling berkeluh kesah tentang keluarganya. Di situ, Jian mencoba memberanikan diri untuk bertanya seputar apa yang sedang terjadi antara Ivy dan ayahnya. Setelah Stephen menjelaskan panjang lebar alasannya, Jian pun mengerti dan menghormati keputusan ayahnya saat ini. Sementara Ivy, kemana lagi kalau bukan klub malam yang biasa ia datangi. Di sana ia kebanyakan minum. Ya tentunya membuat Ivy tengler berat nih. Sampai tengah malam pun ia bingung hendak pergi kemana. Ivy hanya tergeletak di samping motor milik Michael si karyawan di klub malam tersebut yang ia kenal.
Ketika si Michael hendak pulang, Ivy ini nyerocos kayak burung beo, tapi si Michael tetap santuy. Ia hanya tersenyum lalu pergi meninggalkan Ivy sendirian. Aduh, kasihan ya. Tapi rupanya Michael kembali dan menghampiri Ivy. Ia mau memberi tumpangan kepadanya. Dan mereka berdua pun pergi menelusuri kota di tengah malam. Ivy sempat meminta berhenti di sebuah jembatan gitu di Movie Lovers. Dia menangis histeris mengingat semua tentang hubungannya dengan Steven. Pagi harinya, karena temannya yang lagi nggak tahu arah kemana, akhirnya Michael membawa pulang Ivy ke apartemennya di Movie Lovers. Di mana Michael ini tinggal satu atap dengan temannya, sebut saja bernama Max. Singkat cerita, Michael dan temannya itu mengundang Ying Ying. Dia ini wanita cantik yang lagi menjadi incaran mereka berdua nih. Mereka mengundang untuk makan bersama dengan Ivy. Di situ, rupanya baik Michael dan Max sama-sama menunjukkan sikap untuk menarik perhatian Ying Ying di Movie Lovers. Mereka berebut dong. Hal tersebut Ivy sadari. Karena itu, ia iseng-iseng mengalihkan perhatian Michael untuk menolongnya. Bahkan mereka justru bercanda gitu nih Movie Lovers. Rupanya ada yang cemberut main lempar sayur ke dalam wajan. Ya, ada yang cemburu nih. Ivy yang sadar betul Ying Ying cemburu hanya terdiam. Karena tadi melihat begitu akrabnya Michael dan Ivy, membuat Ying Ying menerima cincin dari Max. Hal tersebut Michael lihat sendiri nih. Aduh, patah hatilah ya. Tapi rupanya sebelum janur kuning melengkung, hal tersebut tidak membuat Michael patah arang. Karena di keesokan harinya, Michael ini datang menjemput Ying Ying di kampusnya untuk mengajaknya jalan. Ternyata mereka bersama sampai larut malam gitu nih Movie Lovers. Dan ya, hal tersebut ternyata membuat si Max gelisah karena dia tidak tahu Ying Ying pergi kemana. Tidak lama dari itu, Ying Ying dan Michael akhirnya pulang ke apartemen. Max yang melihat mereka berdua pulang bersama membuatnya jengkel gitu nih. Karena sudah larut malam, Ying Ying pun menginap di apartemen mereka dan satu kamar dengan Ivy. Ketika Ivy dan Ying Ying sedang merapikan tempat tidur, dua orang yang lagi kasmaran secara bergantian datang ke kamar hanya untuk kasih bantal ke Ying Ying. Itu mah modus ya Movie Lovers. Sampailah pada mereka berdua ini datang secara bersamaan hanya untuk mencari perhatian Ying Ying. Mereka pun langsung diusir oleh Ivy. Mereka berdua ini lantas sempat bersitegang berebut si cantik Ying Ying. Sementara di dalam kamar, Ivy pun memberi saran kepada Ying Ying untuk mengikuti kata hatinya, di mana siapa yang sebenarnya ia sukai. Hal tersebut langsung membuat Ying Ying keluar kamar untuk menghampiri Max yang ternyata belum tidur gitu nih. Si Max ini udah kegirangan aja Ying Ying datang menghampirinya. Tapi ternyata maksud kedatangannya itu hanya untuk mengembalikan cincin yang Max berikan. Dan ia pun langsung pergi dari sana. Aduh, kasihan. Kemudian di pagi harinya, Max terlihat galau dan patah hati karena Ying Ying. Beberapa saat kemudian, Ivy datang menghampiri Max dan langsung mengajaknya untuk pergi. Jadi ceritanya, Ivy ini sudah tahu ya bahwa Ying Ying ini menyukai Michael. Untuk itulah Ivy memberi waktu supaya mereka bisa berduaan. Dan ya, singkat cerita, pada akhirnya Michael dan Ying Ying pun melakukan aksi cangkul-mencangkul. Malam harinya, ketika Ivy terlihat sedang jalan-jalan di tengah kota, mengingat perjuangan Michael dan Ying Ying. Hal tersebut rupanya membuat Ivy teringat juga akan Steven. Hal tersebut juga yang rupanya membawa Ivy kembali ke Steven, karena di keesokan harinya ia datang ke rumah Steven.
Dan film ini pun ditutup dengan aksi cangkul-mencangkul Steven dan Ivy. Oke Movie Lovers, sampai disitulah review filmnya. Itu artinya Mimin harus pamit nih. Tapi tenang aja, Mimin pasti kembali lagi dengan menyebut nama 3 kali ya. Maksudnya dengan membawakan review film-film yang lain tentunya. Terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur. Mimin pamit, see ya!